Bab ke-54, Adam dan Fitria. Sandi tersenyum menatap Aulia yang makan lahap bebek gorengnya. Meskipun Aulia meminta 2 porsi, tapi tetap saja dia hanya memakai nasi sedikit dan selebihnya hanya bebek gorengnya yang dia makan. "Kenapa belum dimakan, Mas?" tanya Aulia saat melihat Sandi belum menyentuh makanannya sama sekali. "Iya, ini juga baru mau dimakan." "Masakannya enak loh. Ini Mas coba punya Lia." Aulia menyodorkan potongan kecil bebek goreng itu ke mulut suaminya. "Gimana, enak kan?" Sandi mengangguk pelan sambil mengunyah. Ternyata memang makanan di tempat itu sangat enak. Bumbunya meresap ke dalam daging dan teksturnya sangat empuk. "Iya loh, ternyata masakannya memang enak." Sandi mencoba makanannya. Aulia tersenyum melihat suaminya yang ternyata menyukai makanan di tempat itu. Akhirnya mereka pun makan dengan sesekali saling menyuapi. "Ini coba punya aku, sayang." Sandi menyuapi sang istri tanpa memakai sambal. "Mana sambalnya? Kalau nggak pakai sambal rasanya kurang greget," ucap Aulia membuat suaminya geleng-geleng kepala. Istrinya itu sangat menyukai sambal dan makanan yang berbau pedas. Meskipun sekarang sudah mengurangi level pedasnya, tapi terkadang Sandi juga sedikit takut karena Aulia sedang hamil. "Jangan banyak-banyak makan sambalnya, yang nanti kasihan si Dede di perut kepedesan," ucap Sandi. "Iya Mas, Lia juga sudah mengurangi makan pedas." "Aulia, Sandi, kalian makan di sini juga." Sebuah suara mengagetkan kedua orang yang sedang menikmati makanannya itu. Sandi dan Aulia langsung mendongak melihat ke arah sumber suara yang tidak asing di telinga mereka. "Adam, Dokter Fitria?" Seru Aulia menatap kedua orang yang berdiri tidak jauh dari tempat mereka. Sandi merasa tidak suka melihat kehadiran Adam di warung makan ini. "Wah, ternyata ada yang sedang kencan ya?" Dokter Fitria mendatangi Aulia dan Sandi sambil tersenyum. "Hai dok, apa kabar?" sapa Aulia ramah. "Alhamdulillah, bagaimana kabarmu?" "Alhamdulillah aku juga baik," jawab Aulia. "Kalian berdua juga mau makan? Sebaiknya bergabung dengan kami saja, iya kan mas?" Aulia menatap Sandi dengan senyuman yang lebar. Sandi menghela napas. Sebenarnya ia tidak mau kalau harus mengajak Adam bergabung bersama. Tetapi melihat Aulia yang sudah menawarkan sahabatnya itu untuk makan bersama, tentu saja Sandi harus menuruti permintaan sang istri. Sandi juga harus menahan diri dan bersikap seperti biasa terhadap Adam. Meskipun dalam hatinya masih tidak rela kalau ada Adam di antara mereka. "Iya, sekalian kita makan bareng. Istriku ini memang baik," jawab Sandi yang mendapatkan tatapan tajam dari Adam. Sama-sama saling menatap. Fitria yang melihat itu menarik lengan baju Adam. "Ayo kita duduk." Akhirnya mereka berempat duduk di satu meja. Adam berdampingan dengan Sandi, sedangkan Aulia berdampingan dengan Fitria. Adam memesan 2 porsi ayam goreng untuknya dan juga Fitria. "Bagaimana kehamilanmu, Aulia?" Adam bertanya. "Alhamdulillah, calon bayiku sangat sehat. Aku juga tidak mengalami kesulitan di masa kehamilan ini." Adam tersenyum. "Mudah-mudahan semuanya lancar dan tidak ada kendala sampai menuju proses persalinan ya," ucap Fitria menimpali. "Ternyata kamu masih suka sama bebek goreng ya, Lia?" tanya Adam tersenyum. "Iya, masih jadi makanan favorit aku," jawab Aulia. Mereka tidak tahu bahwa dari tadi sudah ada yang merasa panas melihat interaksi istrinya. "Sayang, sini mas suapi." Sandi menyodorkan potongan bebek gorengnya. "Terima kasih mas," Aulia tersenyum. Tiba-tiba saja scan berganti menjadi adegan romantis antara Sandi dan Aulia. Fitria bisa melihat tatapan Adam yang terus menatap Aulia tanpa berkedip. Wanita itu merasa bahwa ada sesuatu antara Adam dan Aulia. Tatapan Adam syarat akan rindu dan kekecewaan. Apa Adam mencintai Aulia? Apa dulu mereka pernah menjalin hubungan? "Aku jadi iri melihat kemesraan kalian berdua," celetuk Fitria membuat Adam langsung menatapnya. "Mas Sandi memang selalu romantis," ucap Aulia memuji sang suami. "Tentu saja sayang, aku akan selalu membuat Aulia bahagia, karena aku sangat mencintainya," ucap Sandi memandang wajah sang istri yang langsung merona. Adam menatap tidak suka dengan keromantisan Sandi dan Aulia. Entah kenapa hatinya merasa belum ikhlas melepaskan cintanya untuk Aulia. Adam sadar bahwa perbuatan itu tidak pantas.
Tapi hati tidak bisa dibohongi. Meskipun awalnya dia akan bahagia melihat Aulia bahagia bersama suaminya, tapi Adam hanya manusia biasa yang hatinya belum seluas samudra. Oh iya, Adam, kapan kamu kembali ke Jakarta? Tanya Aulia. Aku sebulan ini sudah kembali ke Jakarta. Sepertinya ada yang menginginkanku untuk pindah tugas melalui kekuasaan orang tuanya. Jawab Adam. Fitri yang melirik pria di depannya itu tidak berani menatap. Hatinya merasa mencelos dengan sindiran yang dilontarkan langsung untuk dirinya. Sampai kapan kamu menuduhku seperti itu? Semua ini bukan kemauanku, tetapi memang kemauan orang tua kita, Adam. Batin Fitria. Adam mengantarkan Fitria kembali ke rumahnya setelah acara makan bersama di warung makan langganannya bersama Aulia dulu. Bertemu lagi dengan Aulia setelah beberapa bulan masih menyisakan sedikit getaran di jantungnya. Itu artinya Adam masih mencintai Aulia. Terima kasih, ucap Fitria membuka sabuk pengamannya. Aku harap kamu bisa membuat perjodohan ini tidak berlanjut. Dek. Fitria terkejut mendengar ucapan Adam. Hatinya yang belum sembuh seakan ditambah lagi luka baru dan digores pisau tajam. Kalau memang kamu tidak menginginkan perjodohan ini, silakan bicara dengan orang tuamu. Aku tidak mau membuat orang tuaku kecewa. Jawab Fitria kemudian keluar dari mobil Adam. Adam mengusap wajahnya kasar. Dia sebenarnya sangat menentang perjodohan itu, karena Adam sama sekali tidak memiliki perasaan apapun terhadap Fitria. Ya, Adam dan Fitria memang sudah dijodohkan oleh orang tua mereka. Sama-sama berprofesi sebagai dokter, membuat orang tua Fitria dan juga Adam berniat menjodohkan mereka. Awalnya Fitria merasa sangat bahagia, karena bisa bersanding dengan pria yang dicintainya itu. Tapi nyatanya, tidak dengan Adam. Adam mengatakan pada Fitria bahwa dia keberatan kalau harus dijodohkan seperti itu. Tetapi pria itu tidak bisa mengatakan secara langsung kepada orang tuanya, karena sang ibu memiliki riwayat jantung. Fitria masuk ke dalam kamarnya dan langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Hati wanita mana yang tidak sakit apabila pria yang dicintainya menolak mentah-mentah? Ternyata kamu masih mencintai wanita itu. Wanita yang membuatmu belum bisa merelakan perasaanmu, meskipun sudah tahu bahwa ia sudah memiliki suami. Kalau seandainya wanita yang kamu cintai belum memiliki ikatan dengan siapapun, aku ikhlas melepaskanmu. Tapi ternyata wanita itu sudah menikah. Dan aku akan memperjuangkan cintamu, Adam. Akan kubuat kamu memilihku. Batin Fitria bersambung.